Jadi lu udah tadi, ya kan, pertama lu udah cari S1, ya lu udah keluar duit dulu, orang tua lu udah keluar duit, buat lu dapat jaminan pekerjaan, yang lu dapetnya sulit banget. Setelah lu cari orang dalam segala macam, lu bisa masuk, dapat gaji, gajinya naik, hasil ditabung, ya, hasil tabungannya rugi, setelah itu semua barang di sekitar lu naik. Mereka itu distraksi lu, ya, untuk nggak paham tentang ini dengan segala macam cara. Mereka kasih di depan kalian, di algoritma tuh ditampilin paling depan, ya. Kalau lu lihat YouTube Indonesia trending, lu akan lihat semua isinya adalah konten entertain. Karena itu adalah yang di-push ya agendanya oleh mereka. Uang itu bukan seperti apa yang lu pikirin. Uang itu bukan cuma sekedar gua nggak mau di sini kerja keras. Tukang sapu di bawah kerja keras lebih dari gua. Dan juga bukan hanya tentang kepintaran. Uang itu tentang kontrol. Ya. Jadi orang yang kaya itu teman-teman gua yang kaya itu nggak kerja 9 sampai 5. Ya, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Mereka itu ciptakan sistem. Orang yang jadi kaya itu tidak pernah ikutin aturan main gamenya yang diajarin ke kalian. Sekolah ya, cari kerja, habis itu nabung. Gak ada gua melihat satupun di bumi ini yang benar-benar kaya. Cuma dari ikutin 3 itu. Yang kaya adalah mereka yang punya sistemnya, ya. Mereka yang bikin sistemnya, mereka yang bikin aturan mainnya sendiri, mereka yang ciptain gamenya. Mereka adalah orang yang nggak play by the rules. Mereka bukan orang yang ngikut aturan. Mereka yang ngakalin aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang kaya ini posisiin dirinya selalu menang. Contohnya, inflasi ketika naik, orang miskin tuh bingung gitu ketika beras itu naik, ketika biaya pendidikan itu naik. Orang kaya ketika inflasi itu mereka malah seneng. Ketika inflasi terjadi, semua apartemen gue makin mahal, semua mobil gue makin mahal, semua rumah gue makin mahal, semua aset gue makin mahal. Jadi semua yang gue punya itu makin mahal justru kalau inflasi. Ketika inflasi terjadi justru gue tambah kaya. Itu adalah orang yang mainin aturannya. Lu perhatiin ya, ketika misalnya gue ngomong kripto, Bitcoin di sini, ketika Bitcoin jatuh, ketika saham jatuh, orang lain tuh pusing ya. Orang yang nabung saham bank ya, orang yang nabung Bitcoin itu pusing ketika turun 30%, 40%.